Ya, kita recording hari ini. Beberapa teman-teman yang sekolah minggu mungkin sudah lihat melalui rekamannya. Dan hari ini judul khotbah kita adalah Love and Standard. Ya. Ada sesuatu yang Tuhan perlihatkan ke saya karena situasi-situasi dalam pelayanan kita yang membuat kita berpikir tentang kebenaran dalam kebenaran itu. Dan kebenaran-kebenaran itu yang dapat memerdekakan dan memberi sukacita kepada kita ketika kita menemukan kebenaran. Ya, sehingga itu yang terus menguatkan. Dan yang saya akan bagikan hari ini, saya akan mulai di Matius 22 ayat 37. Ya, Matius 22 ayat 37. Saya harap saya nggak lama hari ini, kita mau menikmati makanan yang teman-teman semua masak di dalam fellowship kita. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saya katakan kembali bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, semua sudah siap? Ya, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Saya mau ganti kata akal budi dengan pikiran, dengan mudah aja. Karena akal budi ini kayak lama banget bahasanya. Sama dengan kalau mau saya ubah dikit, agapau Tuhanmu. Ya, dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita. Dengan hati, jiwa dan pikiran kita harus selalu mengasihi Tuhan di dalam. Dan kita semua tahu perkataan Tuhan ini ada dua bagian. Dia ngomongin soal kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama gitu. Saya mau kita fokus di permulaan ini pada hal yang utama dan yang pertama dia katakan. Di ayat 38 dikatakan seperti ini. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, dikatakan terutama dan yang pertama. Beberapa terjemahan urutannya dibalik, jadi yang pertama dan terutama. Menarik. Dalam bahasa Indonesia agak mirip-mirip artinya, tetapi di dalam bahasa Yunani itu protos dan megas. Jadi dua hal berbeda. Protos bicara tentang pertama di waktu atau pertama juga di dalam urutan. Jadi kalau teman-teman buat urutan list gitu, dia yang pertama itu yang disebutkan dalam hal ini. Dan juga megas ini bicara tentang yang terbesar, yang terberharga, gitu. Yang paling dipikirin dan paling disayang-sayang, yang paling lah buat kita. Gitu. Jadi hukum ini harus menjadi yang paling utama, yang pertama di list kita, yang paling besar dan paling berarti bagi hidup kita. Artinya sebelum kita meributkan soal hukum Tuhan yang lain, harus benar-benar pastikan kita mengasihi Tuhan yang pertama. Kalau tanpa kasih kita kepada Tuhan dan kita mencoba benar-benar untuk berdiskusi atau bahkan melakukan tes terhadap hukum Tuhan yang lain, tidak ada faedahnya sebenarnya, tidak ada hasilnya dan tidak ada gunanya, dan akan sia-sia. Bahkan tidak jarang dia berujung kepada ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita mencoba untuk mengetes hukum Tuhan yang lain tanpa kita mengutamakan hukum yang pertama, tanpa kita memiliki kasih kita kepada Tuhan, membuat kita melihat hukum Tuhan dan semakin tidak percaya pada akhirnya. Ya. Hal ini yang dikatakan Yesus untuk menjawab waktu itu orang-orang Farisi yang datang kepada dia. Mereka bertanya, hukum mana yang terutama guru? Mana yang pertama? Mana yang utama bagi kita? Dia sedang ngetes karena seorang rabi harus tahu mana yang harus menjadi utama bagi kehidupan murid-murid. Sehingga dia tanya, banyak orang yang sedang mengikutinya, dan si Farisi ini mencoba untuk menjebak Yesus. Maksud mereka adalah menguji Yesus dengan pertanyaan itu.
Fokus pertanyaan Farisi ini merujuk pada mana hukum yang paling harus mereka lakukan, ya, atau mereka hindari dan tidak boleh lakukan. Tindakan apa yang tidak boleh mereka lakukan, dia sedang mau ngetes Tuhan Yesus di situ. Dan sudut pandang inilah yang selalu dipakai Farisi, ya, untuk menghakimi orang-orang dan mengukur orang-orang. Loh, kamu nggak panen, kamu panen di hari Sabat. Dia selalu berpikir tentang yang nggak boleh. Dia sebenarnya sedang mengetes Tuhan untuk kira-kira apa yang paling nggak boleh untuk kita lakukan. Karena itu selalu yang menjadi kacamata si Farisi untuk melihat hukum Tuhan diaplikasikan kepada orang lain. Dia mulai bertanya juga, loh kamu nyembuhin di hari Sabat. Loh kamu duduk sama orang berdosa, ya kan? Loh kamu makan tidak mencuci tangan. Selalu yang tidak, dan tidak. Dan itu yang membuat akhirnya mereka mencoba untuk menjebak Yesus. Dan apakah Yesus akan masuk kepada putaran itu? Hal apa yang paling tidak boleh dilakukan? Saya suka banget respon Yesus di sini. Yang utama, dia bilang, mengasihi Tuhan. Dari semua hukum yang utama, mengasihi Tuhan dulu sebelum engkau menegakkan hukum yang lain. Yang paling utama, kalau enggak mengasihi Tuhan, apapun yang kamu coba untuk kamu enggak ngelakuin, itu akan sia-sia. Karena kamu lakuin dari sisi kamunya. Karena kamu lakuin sebenarnya untuk dirimu sendiri, ya. Kamu lakuin dari sisi kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak melakukan sesuatu karena kamu tidak mau kehancuran untuk hidupmu. Kamu tidak melakukan sesuatu karena kamu nggak mau dihukum. Sebenarnya kamu sedang tidak melakukan sesuatu yang salah karena kamu mengasihi dirimu sendiri, bukan mengasihi Tuhan. Bisa mengerti di sana? Berapa sering kita melakukan hal ini? Kita mengikuti perintah Tuhan untuk tidak melakukan sesuatu yang salah. Bukan karena kita mengasihi Tuhan, karena sebenarnya kita mengasihi diri kita sendiri. Kita nggak mau kena hukuman. Saya harap teman-teman bisa mengerti hal ini. Karena langsung diem banget ini. Nggak ngerti, ini bingung. Ya, saya nggak tahu ya. Atau mulai merekah di hati, ya, mencerahkan gitu. Dan ini bahaya gitu. Bahaya, padahal segala sesuatu sebelum hukum yang lain, sebelum hukum yang bahkan tidak boleh untuk dilakukan atau hukum yang boleh dilakukan, kamu harus bermulai dari mengasihi Tuhan sebagai yang utama dan dasar dari segala sesuatu. Akan berbeda. Dan saya akan masuk lebih dalam di dalam ini. Ini sering terjadi dalam kekristenan kita saat ini. Kita berfokus terhadap hal yang tidak boleh saja. Gereja fokus ngurusin yang tidak boleh dilakukan sampai lupa dan bahkan tidak fokus terhadap apa yang harus mereka lakukan. Ya, mereka fokus nggak boleh merokok, mereka lupa untuk fokus hidup sehat dan berolahraga. Saya bilang orang yang ngerokok pasti sehat. Saya bilang orang yang nggak ngerokok pasti sehat. Dan juga, tapi mereka bahkan bilang itu berdosa. Ya. Bahaya itu. Mereka nggak fokus untuk menjaga kesehatan itu. Mereka fokus nggak boleh tato. Mereka lupa kalau hidup mereka harus menggambarkan Kristus setiap hari. Mereka fokus nggak boleh nonton porno. Mereka lupa untuk fokus konsumsi kebenaran. Nggak nonton porno tapi konsumsi TikTok dan sosial media terus, sama aja. Kebenaran tidak di dalam hidupmu. Mereka fokus nggak boleh salah pilih pasangan, tapi mereka lupa harus fokus menjadi pasangan yang tepat. Ya, mereka fokus nggak boleh cerai, nggak boleh. Tapi mereka lupa menguatkan pernikahan itu. Mereka lupa untuk menguatkan suami dan istri. Mereka lupa untuk pernikahan itu tetap harus kuat di dalam Tuhan. Mereka lupa keluarga harus hidup dalam kebenaran. Bahkan sekarang generasi kedua pun hilang dari hadapan Tuhan.
Hanya fokus kepada tidak boleh itu menghancurkan, padahal fokusnya harus mengasihi Tuhan. Inilah kenapa dari semua hukum Tuhan, mengasihi Tuhan yang utama. Kamu harus tahu semua yang kamu lakukan apakah membuat hati Tuhan hancur atau tidak. Kalau kamu mengasihi seseorang, kamu hati-hati banget gak mau ngecewain orang itu. Dan yang harus menjadi hukum yang pertama yang kita pastikan kita lakukan sebelum kita fokus kepada yang tidak boleh kita lakukan adalah mengasihi Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Bisa mengerti? Sebelum kita bertindak untuk nggak boleh, mending kita fokus terhadap apa yang harus kita lakukan. Fokus terhadap segala sesuatu yang nggak boleh dilakukan. Mereka lupa yang harus adalah mengasihi Tuhan yang utama, mengasihi Yesus yang utama sebagai kehidupannya. Sehingga kamu tidak berfokus kepada yang tidak boleh hanya untuk menyelamatkan diri kita aja. Supaya kita aman, supaya kita nggak kehilangan keselamatan kita. Akhirnya kita menjadi hamba yang nyimpen 1 talenta. Dan pada akhirnya kamu hamba yang jahat sekali. Karena kamu hanya memusingkan keselamatanmu sendiri, dikatakan di ayat itu. Apa yang membuat kamu bertahan benar? Apakah karena supaya Tuhan dimuliakan atau supaya hidupmu tetap selamat? Itu 2 hal yang berbeda sekali. Nah, pertanyaannya jadi begini, gimana kita mengasihi Tuhan? Ya kan? Gimana kita mengasihi Tuhan dalam hal ini? Yohanes 14 ayat 15 begini firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sederhana, amin. Gimana cara kita mengasihi Tuhan? Melakukan perintahnya. Sebagian besar dari kita komunitas ini ngerti banget ayat ini. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu menuruti segala perintah Tuhan. Ngerti banget? Ya, perintah Tuhan diikuti, itulah mengasihi Tuhan. Kalau segala perintah Tuhan, sangat sederhana teman-teman semua. Agape Tuhan sama dengan mengikuti perintahnya. Agapau Tuhan sama dengan ngikutin apa yang dia katakan. Jadi mengasihi Tuhan bukan seberapa indah kita coba berkata-kata untuk dia. Mengasihi Tuhan bukan kerajinan kita bahkan beribadah. Tapi mengasihi Tuhan adalah mengikuti semua perintahnya. Pertanyaannya berikutnya bahwa apa perintah Tuhan itu? Apa perintah dan perkataan Tuhan itu? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Baca bagian akhir itu bersama saya. 2, 3. Firman-Mu adalah kebenaran. Apa yang dikatakan Tuhan adalah kebenaran. Amin. Yang Tuhan sedang perkatakan kepada hidupmu untuk kamu ikuti adalah kebenaran. Dan kalau dari ayat sebelumnya, kalau engkau mengasihi Tuhan, kamu ikuti perintah dan perkataan Tuhan. Sama dengan kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengikuti kebenaran Tuhan. Perkataannya adalah kebenaran. Kebenaran adalah apa yang benar menurut Tuhan. Perkataannya bukanlah apa yang baik saja. Jadi jangan mengukur soal apakah ini akan baik atau enggak. Amin. Ya. Kebenaran juga bicara tentang apa yang benar bagi dia dan menurut dia. Dengan kata lain, kebenaran adalah standar Tuhan yang menurut Tuhan itu benar. Tuhan punya standar tersendiri bagi dia, yang bagi dia itu benar. Jadi sering di Holy Ground ini terjadi. Waktu kita ngetes sesuatu atau ada kita beli kasih gula gitu, terus bagi saya, wah ini manis gitu. Tapi belum tentu bagi konsumen gitu, bagi orang yang beli. Ada pada suka coklat itu. Gitu. Padahal bagi saya coklatnya Holy Ground tuh manis sekali, pekat dan manis gitu. Tapi itu termasuk yang paling banyak orang beli. Karena setiap orang punya standar kemanisan. Standar kemanisan itu apa?
standar manis bagi seseorang itu ya. Ada orang minum kopi saya suka pahitnya, saya bisa handle agak tinggi. Ada orang-orang yang pahit dikit aja udah nggak bisa gitu. Jadi level kepahitan, level kemanisan, ya. Level ya itu standarnya beda-beda. Wah bagi saya manis tapi mungkin konsumen oke gitu ya. Jadi kadang kita berpikir tentang kira-kira standarnya konsumen apa, kira-kira standar kita apa gitu-gitu. Akhirnya kita berpikir setiap orang punya standarnya masing-masing. Ya, sehingga sama dengan kebenaran tentang kemanisan menu itu bisa dipertanyakan. Menurut saya ini manis, menurut dia enggak, ini pas. Wah ini manis sekali itu. Akhirnya berbeda. Ya, tetapi kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang Tuhan miliki. Catat baik-baik, ini standar yang Tuhan miliki. Garisnya di situ yang Tuhan punya. Dia punya standar sendiri. Ya, tak peduli apapun yang kita rasain dan kita pikir standar, tapi Tuhan tetap punya standarnya tersendiri. Dan itulah kebenarannya gitu. Ya. Dan dikatakan kalau kita mengasihi Dia, kita hidup dengan kebenarannya. Ya, saya ubah dikit. Kalau kita mengasihi Dia, kita hidup dengan standarnya. Dengan garis levelnya Tuhan. Kalau begitu saya cek apakah kita semua mengerti bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Gimana cara kita mengasihi Tuhan, teman-teman? Ini jawabnya. Live by His standard. Hidup dengan standarnya. Itu bagaimana kita mengasihi Tuhan hal itu. Ya, dengan hidup seturut dengan standar Tuhan. Ini catat aja di Yohanes 14 ayat 15. Yang tadi dikatakan gini. Dikatakan segala perintahku. Kalau engkau mengasihi aku, ya, ikutilah segala. Katakan segala. Katakan semua. Ya, yang segala ini kadang terlupakan gitu. Ya. Saya yakin kita semua suka ikuti perintah Tuhan, amin. Tapi kalau sampai yang enggak kamu sukai gimana? Sederhana sih, memang mengasihi Tuhan adalah hidup dengan standar Tuhan. Sangat sederhana konsep ini. Ya. Tapi kalau tidak hidup dengan standar Tuhan, berarti kita tidak mengasihi Tuhan dong. Agak sulit juga diterima. Waktu saya ngetik ini juga agak gitu. Tapi ini kebenarannya bahwa kalau engkau mengasihi Tuhan, kamu hidup dengan standar Tuhan. Kalau kamu nggak hidup dengan standar Tuhan, berarti kamu nggak mengasihi Tuhan. Agak keras ya. Tapi itu kenyataannya. Kalau masih berat untuk hidup dengan standar Tuhan, yang harus kita cek dan kita pertanyakan adalah hati kita, bukan kebenarannya Tuhan. Kalau kamu bingung sama kebenaran dan standar Tuhan, yang dipertanyakan adalah hatimu terhadap Tuhan, bukan kebenarannya. Karena standar Tuhan tidak pernah berubah. Standar Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau kita mulai bimbang terhadap Tuhan, jangan yang dipertanyakan Tuhannya, yang pertanyakan hatimu. Yang dipertanyakan kitanya, posisi kita mungkin tidak benar, posisi hati kita mengasihi Dia mungkin tidak sepenuhnya. Sehingga standarnya susah sekali untuk kita terima. Apa yang salah? Mungkin kita malah mengasihi yang lain, bukan Tuhan. Mungkin kita mengasihi dunia ini lebih dari Tuhan. Mengasihi uang, mengasihi karir, pekerjaan, dan masa depan. Mengasihi sekolah, mengasihi yang lainnya lah. Mengasihi pacar mungkin. Atau mengasihi hidup pribadimu, kamu mengasihi hal lain. Hatimu yang perlu dicek, bukan Tuhan, karena standar Tuhan tidak pernah berubah. Orang yang kesulitan untuk ikut Tuhan sama dengan sebenarnya enggak mempercayai Tuhan. Ada masalah hati di situ, bukan masalah standar di situ. Hati kita yang enggak bisa mempercayai, yang dipertanyakan malah standar Tuhan. Iki opo? Ya, bisa mengerti di situ. Yang bisa mengerti katakan amin. Amin. Ya. Apakah kita mengasihi Tuhan itu perlu dicek benar-benar, atau kita benar-benar mengasihi diri kita sendiri dan dunia?
selama ini rajin ke gereja karena mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri. Kita di sini tidak bermain dengan standar Tuhan. Ya, kita tidak kompromi tentang standar Tuhan di tempat ini. Walaupun ada yang sulit untuk kami sendiri, secara manusia menerima dan mengikutinya, tapi kami percaya penuh bahwa itu standar Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan lebih dari hidup kami sendiri. Tidak mudah mengikuti standar Tuhan, tapi kami saking mengasihinya Tuhan, kita mau untuk berubah. Ya. Kita baca Alkitab yang sama yang dibaca sama orang lain di luar sana hari ini pun. Kita nggak buat Alkitab sendiri, holy ground gitu ya. Alkitab holy ground, nggak ada. Kita baca standar yang sama yang dibawa semua orang Kristen hari ini ke gereja. Kita menyembah Tuhan yang sama yang mereka sembah. Kita tidak ada sama sekali merendahkan standar Tuhan. Tapi kalau orang belum bisa hidup dengan standar Tuhan, jangan salahkan orang yang hidup dengan standar Tuhan. Yang dipertanyakan bukan standarnya, tapi hidup orang itu. Yang terjadi adalah kadang orang menurunkan cinta akan kebenaran karena sebenarnya yang turun adalah cinta dia akan Tuhan. Kita sangat cinta akan kebenaran dan kita sangat cinta akan Tuhan, sehingga kita gali dalam firman Tuhan, kita dapatkan dan kita hidupi. Itu yang terjadi juga pada kisah para rasul. Mereka disebut sekte karena mereka hidup dengan sesuatu yang baru, padahal mereka sebenarnya punya tanak yang sama, ya, punya buku yang sama. Mereka mulai mengukur yang kita hidupi dengan penggaris yang berbeda. Mereka mengukur pakai penggaris manusia. Mereka mengukur dengan penggaris budaya. Ya, mereka mengukur dengan penggaris perasaan dan emosional. Mereka bahkan mengukur dengan penggaris psikologi. Ya, yang nggak cocok dong. Kita pakai penggarisnya Tuhan. Kita pakai standar Tuhan. Jangan dilihat dari standar yang lain. Saya nggak khawatir kalau orang bicara tentang kita macam-macam, karena mereka ngukurnya dengan penggaris yang berbeda. Kita ngomongin inci, dia pakai senti kan, nggak bisa gitu, beda. Ya. Kita di sini mau belajar hidup dengan penggaris Tuhan. Amin. Ya. Kecintaanmu kepada Tuhan harusnya melahirkan kecintaanmu terhadap standar Tuhan. Mengasihi Tuhan melahirkan hati yang rindu untuk hidup dengan standar Tuhan sampai mana. Apa yang terjadi saat kamu ada di dalam cintanya? Apa yang terjadi saat kita ada di dalam kasih kita dengan Tuhan yang sempurna itu, yang kita tinggal dalam standar Tuhan? Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Udah dapat katakan standar. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ada lagu sekolah minggu tentang hal ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, gitu kan. Tinggallah di dalamnya, ya kan. Pokok adalah inti dan pokok adalah sumber, teman-teman. Sumber di mana segala sesuatu berpusat di situ. Dari pokok itulah kehidupan mengalir ke rantingnya. Nah, pokok itulah, dalam pokok itulah ada Yesus sebagai pokok. Yesus yang memiliki kuasa, Yesus yang memiliki kekuatan itu untuk diteruskan kepada rantingnya. Kalau Yesus adalah pokok, kamu adalah rantingnya, kuasa itu akan terus dialirkan ke rantingnya. Tapi dia katakan, kalau engkau tinggal di dalam aku, kalau engkau nempel,
Gitu. Kalau kamu sebagai ranting tapi nempel ke pokoknya, terserahlah pakai sistem cangkok atau apapun itu, yang penting nempel sama pokok tetap hidup, betul Stan ya? Amin. Ya, ahli tumbuhan ini. Ya. Nutrisi yang didapat untuk membawa pertumbuhan ada di dalam pokoknya. Kalau Tuhan adalah pokok anggur dan kita rantingnya, dari Tuhanlah kehidupan kita ada. Tidak hanya itu juga, dikatakan di sini karena pokok anggur itu sehingga ranting dapat menghasilkan buah. Siapapun yang di dalam aku, dia akan menghasilkan buah. Betul ayat itu katakan itu? Ya. Wow. Tanpa menempel dengan rantingnya, tidak ada satupun kita dapat berbuah. Tanpa kita tidak tinggal di dalam standar Tuhan, tidak ada satupun kita bisa berbuah. Tanpa kita benar-benar nempel dan hidup di dalam firman-Nya, tidak ada satupun kita dapat menghasilkan buah. Dikatakan di ayat ini, sebab di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Mungkin mulai bertanya dalam hatimu, oh, ada kok temanku yang enggak Kristen juga aman-aman aja Pak hidupnya gitu. Maksudnya di sini adalah yang berbuah ini buah apa? Buah dari pokok itu, betul? Yang dikatakan buah ini bukan hanya hasil duniawi, ini hasil yang hanya dapat dihasilkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia tidak menghasilkan sendiri, dia mau menghasilkan melalui hidupmu. Ya, maksudnya adalah jika kita di luar dia tidak ada, orang itu, kita tidak dapat menghasilkan buah yang dia mau hasilkan. Galatia 5:22, 21:22, aku nggak kesana. Jangan menyebutkan itu buahnya, ya kan? Tahu itu buah-buah rohani, buah-buah ilahi yang hanya bisa dihasilkan kalau kita nempel dengan yang ilahi. Jadi di luar dia kita nggak bisa lakukan apa-apa yang rohani, maksudnya gitu. Di luar dia kita nggak bisa menghasilkan sukacita yang dari dia. Kamu mungkin tetap hidup ya, tapi sukacitanya dari dia nggak ada. Kamu di luar dia kamu nggak bisa apa-apa, nggak bisa melahirkan kesabaran dan agape bahkan. Dan semua list yang kita barusan belajar dalam minggu-minggu terakhir ini, siapa di sini mau menghasilkan hal yang makin rohani di setiap hari kita? Sumber dari kerohanian itu, sumber dari supranatural itu ada di dalam Dia, Tuhan kita, dan hanya dari Dia. Kalau kita mau menghasilkan kasih-Nya, kalau kita mau menghasilkan sukacitanya, kalau kita mau menghasilkan kebaikannya, kelemah lembutannya, kesabarannya, cuma dapat dihasilkan kalau kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam standar Tuhan itu, kalau kita hidup dengan standar Tuhan itu, kalau ranting yang mengeluarkan buah enak, siapa yang dipuji? Ada kita bilang, wah ini ranting rambutan yang ini enak. Enggak kan? Enggak, kita bilang ini pohon rambutannya enak. Tapi kita ambil buahnya dari apa? Dari ranting kan? Mana ada kita bilang, wah ini ranting yang ini enak, yang ranting yang itu enggak enak. Gitu. Yang kita bilang pohonnya. Gitu. Siapa yang dipuji? Wah pohon rambutan ini enak, pohon durian yang itu enak. Padahal buahnya ada di rantingnya. Itu. Buahmu akan bawa kemuliaan bagi pokok. Buahmu akan bawa kemuliaan bagi Dia. Kita lihat bersama saat ini bahwa mengasihi Tuhan sama dengan hidup dengan standarnya. Hidup dengan standar Tuhan akan membuat kita menghasilkan buah untuk Dia. Disinilah kita katakan dari Dia, untuk Dia segala kemuliaan selamanya. Ingat ini, cinta Tuhan sama dengan cinta standar Tuhan. Ingat hal ini, mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi standarnya. Bahkan ada hal yang lebih penting lagi soal hidup dengan standar Tuhan. Saya ke kitab paling belakang, Wahyu 11 ayat 1.
Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Dan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat ini sedikit ngehit untuk saya karena dia bilang ukurlah bait Allah, mezbahnya dan orang di dalamnya. Orang yang menyembah, terjemahan-terjemahan lain ada orang yang menyembah dia di dalamnya, orang yang memuji dia di dalamnya gitu. Pada akhir ada saksi-saksi Tuhan yang diutus dengan tugas tertentu. Salah satu tugasnya ada pada ayat ini, akan diberikan tongkat pengukur untuk mengukur. Wow, kalau ngukur-ngukur apa urusannya? Standar. Ya kan? Apakah ini masuk dalam ukuran enggak? Ada waktu kami buat mebel itu kami selalu bawa meteran. Kita ngecek satu-satu. Semua yang sebelum dikirim ini ketebalannya sama semua enggak mejanya gitu kan. Ukurannya benar enggak? Oke, jangan masuk gitu. Semuanya ada kemasuk enggaknya gitu. Dikatakan akan mengukur bait Tuhan dan orang yang menyembah di dalamnya. Ada ukuran yang Tuhan miliki dan Tuhan juga memiliki alat pengukurnya, alias yang dipakai untuk mengukur standar Tuhan gitu. Dan semua kebenaran Tuhan ada ukuran kebenaran yang Dia miliki. Saat kita hidup dengan kebenaran itu, ya, kita sedang membawa hidup kita pada ukuran tersebut. Mungkin sebagian kita belum memenuhinya, tapi kita semua akan ke arah tersebut kalau engkau mengasihi Tuhan. Dan jelas di sini dikatakan bahwa Dia mengukur. Artinya Tuhan ngecek apakah standar itu ada di dalam bait Allah, mezbahnya dan orang-orang di dalamnya. Ya. Ukuran Tuhan itu ada pada hidup mereka yang menyembah Dia di bait Allah atau enggak? Tuhan serius sekali terhadap standarnya. Tuhan serius banget terhadap ukuran kebenarannya. Sampai Dia mau pastikan kebenarannya itu ada di setiap kita juga. Ya. Tetapi Tuhan juga mengerti kita tidak dapat mencapai standar itu sendiri. Tuhan juga ngerti kita tidak bisa lakukan standar itu karena standarnya standar Tuhan, standar ilahi, standarnya standar kebenaran Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Yang masih ikut saya katakan amin. Amin. Takutnya saya kecepatan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ingat hal ini, Dia adalah pokok anggur itu. Ya. Sumber kebenaran itu. Sumber standarnya adalah Dia sendiri. Tuhan sendiri. Roh Kudus diberikan ya untuk membantu setiap kita menuju kepada seluruh kebenaran. Dikatakan ayat ini. Tuhan memiliki berbagai standar. Makanya disebut segala perintahnya. Bukan maksudnya Dia punya ukuran yang beda-beda, tidak. Tetapi sehingga kadang orang kalau mikir Tuhan punya banyak standar sehingga bisa kompromi. Enggak. Ini bukan kompromi. Maksudnya adalah Tuhan memiliki standar di berbagai hal di hidup kita. Standar dalam setiap aspek kehidupan kita Dia punya. Kadang orang berpikir, oh itu standar untuk kehidupan rohani aja, kehidupan biasa saya, kerja saya, sekuler saya, biasa. Sehingga orang membedakan mana kehidupan rohani dan kehidupan biasa. Pertanyaan yang sering muncul, gimana Mas supaya hidup kami seimbang antara rohani dan enggak? Oh ya piye ini jawabnya. Jawabnya jadi panjang gitu, jadi khotbah sendiri. Karena mereka bahkan belum melihat karya Tuhan, keselamatan Tuhan itu sepenuhnya, karena mereka masih melihat kehidupan yang berbeda. Gitu. Dan Tuhan bahkan sering sekali kita bahas di sini, Tuhan membeli hidup kita sepenuhnya.
Maksud dari ini semua bahwa Tuhan memiliki standar di dalam segala aspek hidup kita. Standar dalam setiap kehidupan kita, dalam sisi-sisi hidup kita. Dia memiliki standar untuk jadi anak muda. Dia memiliki standar untuk bagaimana jadi umatnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Standar Tuhan di semua aspek hidup manusia. Dia memiliki standar bagaimana kamu harus bekerja, bagaimana kamu jadi murid. Dan dikatakan Roh Kudus akan bawa kita ke standar itu. Dikatakan juga bahwa Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Sampai kepenuhan standar-standar itu. Membawa kita, memimpin kita kepada seluruh standar Tuhan di semua aspek hidup kita. Kita tidak mampu bahkan mengetahui standar itu tanpa Tuhan yang menolong kita. Kita tidak ngerti semua hal itu tanpa Roh Kudus membawa kita ke sana. Jadi pastikan Roh Kudus kita miliki hari ini. Dan Roh Kudus yang bantu kita sampai kepada standar itu. Supaya pada saatnya saksi-saksi Tuhan mengukur dengan tepat. Siapa yang mau diukur di sini? Udah siap diukur belum? Ada ukurannya, kebenarannya menurut Tuhan itu sendiri. Dan kalau engkau mengasihinya, hiduplah di dalam hal itu. Saya kembali ke Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, katakan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Waktu saya ngomongin standar kayaknya tajam banget, kayak keras. Tapi lebih dari itu, standar Tuhan yang membawa hadirat Tuhan pada hidup teman-teman semua. Saat kita hidupi standar itu, hadirat Tuhan bersama kita, bersamamu. Pernah duduk gak sama seseorang dan merasakan hadirat Tuhan kuat banget di dalam orang itu? Pernah merasakan hal itu? Yang pernah katakan amin? Ya. Dan secara sederhana sebenarnya orang itu hanya menjaga hidupnya di dalam pokok anggur itu, dengan hidup seturut dengan standar Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang kita bisa lakukan, bahkan dengan kata-kata ayat firman Tuhan pun. Pernah dengar seseorang berbicara dan kamu dapat merasakan kuasa hadirat Tuhan yang membawa perkataan itu semakin berat. Padahal kayaknya kamu mulai mikir, kayaknya aku bisa ngomong kayak dia gitu. Tapi kenapa dia ngomong sederhana sekali tapi kayak neken gitu? Karena Tuhan bersama dia. Dan dikatakan di sini saya nggak hanya membuat teoris belaka, tapi dikatakan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan orang itu. Kalau ngikuti firman Tuhan, kalau ngikuti standar Tuhan, kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan itu, mereka tinggal bersama kamu. Bersama hidupmu, hadiratnya ada bersama engkau. Karena mereka yang tinggal dalam standar Tuhan, mereka tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan mereka yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan pun ada bersama mereka. Ngomong kanan kirimu, mengasihi Tuhan yuk. Lihat di sini hubungan kasihmu sama Tuhan yang benar ya, dapat berdampak kepada orang lain bahkan secara supranatural. Karena Tuhan bersama kita. Tidak, bahkan nggak bisa dilihat dengan mudah itu, tapi Tuhan bersama kita. Kami tidak memaksa siapapun di tempat ini. Kami tidak menekan siapapun, dan bahkan kami tidak pernah mencoba menyesatkan siapapun. Tapi kami juga tidak dapat menyembunyikan bagaimana kami begitu mengasihi Tuhan dan standarnya.
Kami juga tidak bisa menurunkan standar Tuhan. Kami mau juga menerima siapapun, tapi standar Tuhan juga mengatakan untuk apa yang kami harus lakukan. Kami pun masih butuh sekali Roh Kudus untuk membawa kita semua ke dalam kepenuhan standar kebenaran Tuhan itu. Sehingga kita mau belajar bareng-bareng di tempat ini. Kita mau hidupi ini bareng-bareng di tempat ini. Kalau engkau makin ragu tentang Tuhan dan apa yang kita hidupi di sini, saya cuma bilang, kami mengasihi Tuhan cukup sehingga kita bahkan mengorbankan segala sesuatu untuk hidup dengan standarnya. Bahkan terkadang kita korbankan orang tua kita juga. Kita korbankan masa depan kita, pekerjaan yang ada. Karena kita tahu standar Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Kita mengorbankan hati orang tua yang punya harapan dan akhirnya kita mengecewakan hatinya. Saking cintanya kita terhadap Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi standarnya. Terkadang kita bahkan mengorbankan hidup pribadi kita sendiri untuk kita dapat bersama-sama. Dan sempat ngobrol sama barista yang lain tadi malam tentang ini. Saya cuma bilang, nggak ada satupun kita sebenarnya secara manusia mau hidup dan nyaman di dalam standar Tuhan, karena kita tidak diciptakan di situ. Kita sudah lama tidak tinggal di situ. Roma katakan semua di bumi ini ada dalam kuasa si jahat dan kita tidak punya hal itu. Tetapi karena kebenaran itu kita temukan, dan saking kita cintanya Tuhan, kita cinta kebenarannya. Saking cintanya kita terhadap Tuhan, kita cinta standarnya. Kalau mau dipilih, saya pasti bisa nebak teman-teman semua suka ngekos sendiri dan di kamar sendiri, betul? Tapi kebenarannya yang dibukakan bagaimana jemaat mula-mula bertumbuh secara kuat, mereka tinggal bareng-bareng. Itu standar dan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita korbankan kesendirian itu untuk kuat bersama-sama. Saking cintanya sama Tuhan, kita nggak mencintai waktu pribadi kita sendiri lagi. Saking mencintainya Tuhan, kita nggak mencintai waktu-waktu yang kita bisa urus diri kita sendiri. Semuanya berubah seturut dengan standar Tuhan dibukakan ke hidup kita. Semuanya berubah seturut dengan kebenaran-kebenaran itu mulai dinaikkan oleh Roh Kudus yang memimpin kita. Dan hidup teman-teman bertumbuh, hidup teman-teman berubah. Begitu standar itu kita hidupi. Kenapa? Karena ketika kita hidupi standar itu, kita berbuah. Ranting itu. Saya nggak lama tentang hal ini. Saya mau masih ada 10 ayat lagi. Lukas 12 ayat 47. Lukas 12 ayat 47. Sampai 48 ya. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhan, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerimanya sedikit. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ayat ini termasuk yang ngeri di khotbah ini. Karena bicara tentang pukulan ya, bicara tentang kalau kamu ada 2 hamba ya, kalau kamu hamba udah tahu seharusnya ngapain, tapi kamu nggak hidup dengan, kamu nggak lakukan yang seharusnya, kamu akan terima pukulan yang luar biasa. Tapi kalau kamu hamba yang nggak tahu apa-apa dan kamu mungkin melakukan kesalahan, pukulannya tetap ada pukulan dikatakan di sini, tetapi agak lebih ringan.
Tapi dikatakan semua itu bicara tentang kalau kamu udah dipercayakan, udah tahu ada ekspektasi Tuhan di dalamnya. Ya. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu saat ini? Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu saat ini? Tanya itu masing-masing dalam hidup kita. Saya nggak bicara tentang pekerjaan. Saya nggak bicara tentang kuliah. Saya nggak bicara tentang keuangan bahkan. Saya sedang berbicara tentang kebenaran. Kebenaran apa dan standar apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu saat ini. Dia sedang mempercayakan kebenarannya. Dia sedang mempercayakan standarnya bagi hidupmu. Apa yang kamu lakukan dengan itu? Apa yang kamu lakukan dengan apa yang udah dia percayakan? Kamu udah tahu seharusnya kamu harus hidup seperti apa, tapi kamu hidup seperti apa pada akhirnya. Ya. Dia memberitahukan hatinya kepada hidupmu di hari-hari teman-teman. Waktu teman-teman naik motor, waktu teman-teman di kamar sendiri, waktu engkau berdoa baca Alkitab, dia ngomong tentang kehendaknya, dia ngomong tentang kebenarannya, dia ngomong tentang standarnya. Dia sedang mempercayakan standar itu ke dalam hidupmu. Seberapa banyak di tempat ini yang hari ini Tuhan berbicara ke dalam hidupmu tentang standar Tuhan? Tuhan sedang berbicara ke hidupmu minggu-minggu ini. Tuhan sedang berbicara di hari-hari ini bahkan. Ya, dia sedang mempercayakan standarnya. Mungkin tentang baptisan, mungkin tentang memberi, mungkin tentang mengampuni, mungkin untuk makin rajin belajar atau makin rajin lagi bekerja, untuk memilih orang yang tepat jadi pasangan, untuk belajar meresponi kesulitan dengan benar, untuk mengelola keuangan dengan benar. Ini semua mungkin Tuhan sedang berbicara dengan hal itu. Atau juga untuk percaya kepada kepemimpinan di tempat ini. Itu semua standar-standar Tuhan yang sedang dia berikan kepada hidupmu dan sedang dia percayakan kepada hidupmu. Ayat ini katakan, kepada mereka, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Artinya dia sedang percayakan standar itu. Tuhan berharap kamu memenuhi standar itu. Dia sedang mengatakan kebenaran itu. Tuhan sebagai Tuhan kita, dia berekspektasi kamu memenuhi standar itu. Kasihlah Tuhan dengan mengasihi standarnya. Amin. Kasihlah Tuhan dengan mengasihi standar Tuhan. Tapi saya nggak cuma ngomong keras-keras saja hari ini. Saya mau ngomong sesuatu yang melegakan di akhir dari semua khotbah ini. Di Amsal 12 ayat 28. Amsal 12 ayat 28. Yang udah dapat katakan haleluya. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Amin. Di jalan kebenaran terdapat apa? Hidup. Tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Jangan jadi murtadin. Ya. Kita harus menjadi orang yang hidup pada kebenaran itu. Dalam kebenaran ada kehidupan. Saya mau pakai kata yang kita konteks hari ini. Di jalan standarnya ada kehidupan. Di dalam kebenarannya ada kehidupan. Di dalam ukuran Tuhan ada kehidupan. Kata hidup di sini bahasa Ibrani-nya tuh chai, ya. C-H-A-Y, ya. Jangan malu-malu lah, itu maksudnya. Jangan cai-cai lah. Ya. Tahu artinya? Artinya hidup di sini maksudnya adalah hidup. Ya. Segar, kuat, hijau, wow, mengalir.
dan juga aktif. Ketika engkau tinggal pada kebenarannya, terdapat hidup. Di dalam standar Tuhan terdapat kesegaran. Karena kamu sudah nggak bingung, kamu tahu ukuran yang harus kamu kejar. Yang paling sulit adalah ketika kamu kerja, terus kamu nggak tahu apa yang bosmu minta sebenarnya. Sehingga kadang salah terus gitu. Ekspektasinya nggak jelas. Kalau kamu tahu standar Tuhan, kamu tahu apa yang kamu kejar. Jadi kamu seger banget. Dan di dalam kebenaran itu kamu jadi kuat. Karena kamu gak tergoyah oleh standar yang lain. Kamu tahu apa ukuran hidupmu. Apa yang bagiku sukses. Apa yang bagiku benar. Apa yang bagiku cukup. Kamu punya itu semua. Walaupun orang lain bilang, oh hidupmu kok gitu-gitu kayak gini loh, lebih enak kan, kamu bisa beli apapun yang kamu mau, tapi bagiku ini ukuran yang Tuhan punya. Kamu tenang, kamu kuat. Ya, dalam kebenaran itu dikatakan hijau, tahu hijau? Green. Hijau, kamu lihat ya, ada satu tanaman yang hulu-hulu itu yang kayak rambut itu di situ. Tadinya di atas sana. Wah, kayaknya dia nggak kuat di sana. Terus kita kasih pupuk dikit, kita ganti di situ. Hari berikutnya langsung hijau dia. Tadinya udah kayak aku kira itu warnanya tadinya memang ungu, ternyata hijau dia. Karena di sana aja dia mati jadi hijau, jadi ungu. Ya, ternyata dia jadi hijau, keren banget. Gitu. Wow, dia hidup. Hijau tuh merekah gitu. Ya, sesuatu yang terus ada dalam kehidupan. Saya juga artinya mengalir, sungai yang mengalir. Enggak semua sungai ada airnya. Kalau sungai enggak ada airnya sama dengan sungai mati. Sungai yang sudah tidak ada kehidupan lagi, tidak menjadi seperti yang seharusnya jadi sungai. Ini juga bicara tentang aktif, artinya terus bergerak, terus bertumbuh, terus dinamis. Karena Roh Kudus itu dinamos. Dia akan terus bawa kamu untuk bergerak. Standar Tuhan tidak membawa apapun yang buruk. Hanya orang yang tidak mengasihi Tuhan yang akan mengatakan standar Tuhan itu mengikat. Hanya orang yang tidak mengasihi Tuhan yang akan bicara tentang standar Tuhan itu memusingkan. Walaupun dia Kristen dan suka ke gereja. Karena standar Tuhan tidak berubah. Standar Tuhan akan bawa hidup ke dalam hidupmu. Standar Tuhan akan bawa kesegaran dalam hidupmu. Bawa kekuatan. Terus tumbuh seperti tanaman yang hijau dan sehat. Bahkan terus mengalirkan air yang membawa kesegaran. Terus segar dan aktif. Tuhan mau kita seperti ini. Tuhan mau kamu seperti ini. Sehingga dia kasihkan, mempercayakan standar dan kebenarannya ke hidupmu hari-hari ini. Supaya kamu hijau dan terus kuat. Jadi ranting yang hidup, segar, hijau dan berbuah pada akhirnya. Kami pun mau kalian juga seperti ini. Gak cuma Tuhan, kami mau banget. Inilah kenapa kami juga menekan standar-standar Tuhan ke dalam hidup teman-teman. Bukan untuk kita, gak ada sama sekali. Supaya hidup kalian enggak seperti dunia yang hanya isinya keluh kesah dan kebingungan. Enggak seperti dunia yang bahkan tidak punya kebenaran. Karena ada kebenaran yang Tuhan sudah berikan dan kami rindu untuk teman-teman hidupi supaya teman-teman bertumbuh dan berbuah. Kalian adalah ranting di mana buah yang dari Tuhan akan dilahirkan. Kalian adalah ranting di mana buah yang dari Tuhan akan diproduksi. Ya, kehidupan kasih antara kamu dan Tuhan yang terlihat dari hidupmu. Terakhir saya katakan bahwa kasihlah Tuhan dan mengasihi standarnya. Kamu akan hidup seger, kuat, hijau, mengalir, ya, dan terus aktif dan berbuah. Berapa banyak yang mau mengasihi Tuhan lebih dahsyat lagi hari ini? Saya mau kita semua bangkit berdiri. Dan kita semua mau berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk mengasihi dia dengan benar. Alias minta pertolongan Tuhan supaya kita hidup pada standarnya,
dengan benar. Ya kan? Karena kita mau mengasihi Tuhan dengan benar. Kalau teman-teman mau itu, mari kita berdoa, tutup matamu dan mulai connect sama Tuhan. Dan mulai berdoa pada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu tentang bagaimana kerinduanmu untuk mengasihi Dia dengan sepenuhnya. Oh Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tolong kami untuk mengasihi-Mu dengan benar. Yang adalah tolong kami untuk hidup dengan standar-Mu. Kami percaya Roh-Mu akan memimpin kami ke situ. Memimpin kami Tuhan untuk memiliki standar-Mu dalam kehidupan kami selama kami masih muda. Kehidupan kami sebagai suami, kehidupan kami sebagai istri, kehidupan kami sebagai anak, pekerja, mahasiswa Tuhan. Di seluruh aspek hidup kami mau hidup dengan standar-Mu. Bukan standar orang lain, bukan standar perkataan dunia ini, bukan bahkan standar sosial media Tuhan. Bahkan bukan standar kesuksesan orang tua kami. Kami mau dengan standar Engkau, kebenaran yang Kau miliki. Kami mengasihi Engkau lebih dari hidup kami sendiri. Tolong kami Tuhan untuk hal ini. Kami mau hidup seturut Engkau, supaya menghasilkan buah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Untuk kami, untuk fellowship hari ini, dan semakin kuat di dalam komunitas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mantap.